Halo, selamat pagi, selamat datang di Rahaku Dini Kelas. Pagi ini kami mendapat tamu kehormatan, my VVIP guest. Beliau nggak mau dipanggil rektor, karena beliau rektor, yaitu Prof. Komarudin Hidayat. Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih, satu kehormatan sudah ke sini. Jadi Prof, sebenarnya nih kami ini lebih mengarah kepada kekuatan negara. Intinya, pada saat Rahaku Dini Kelas ini dibuka dan introduction yang dibuka oleh Pak Gubernur Lemhanas. Nah, kenapa kami mengundang Prof? Kami ini ingin membahas dari faktor critical mass, yaitu bagaimana sih manusia Indonesia yang dapat memperkuat negara ini, baik dari nilai spiritualnya, nilai akademiknya. Itu nomor satu. Nomor dua adalah terkait will, Ya. kehendak bangsa ini tuh mau kemana gitu. Saya bermimpi misalnya Indonesia ini bisa 1000 tahun seperti Sriwijaya, seperti Tidore 800 sekian tahun gitu. Monggo Prof. Ya. Yang pertama, saya memahami negara Indonesia dalam hal ini bukan sekedar satu wujud perkumpulan masyarakat, struktur, bukan itu. Tapi ini satu manifestasi, ekspresi, deklarasi perjalanan panjang dari penduduk, dari nenek moyang kita yang punya mimpi-mimpi besar, dia punya high wisdom, dan negara ini satu proses perjalanan panjang sekali. Sebagaimana juga Pancasila itu sekarang ini lebih dibicarakan pada level tataran simbolik bernegara. Padahal itu merupakan roh bangsa yang hidup dalam dada masyarakat yang sudah bertahun-tahun. Oleh karena itu, kalau kita sebut bangsa Indonesia, Pancasila ini merupakan satu kristalisasi cita-cita, nilai, living values, dan ini juga membentuk satu konsep nationhood, antitesis dari kondisi dulu di bawah penjajahan selama 300-an tahun. Iya kan? Itu antitesis sekaligus proyeksi ke depan. Coba misalnya kebertuhanan. Ini kan bukan barang baru. Akarnya bukan pada negara, tapi pada jiwa Individu. Iya, individu. Lalu kemanusiaan. Karena dulu kemanusiaan kita itu diinjek-injek oleh imperialis. Padahal nenek moyang kita itu sangat tepos ligro, menghargai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Luar biasa. Bangsa ini, kemanusiaan. Budi luhur itu kan ekspresi dari sikap menghargai kemanusiaan. Kemudian kebangsaan, ini kan kelanjutan dari ekstensi dari perhatian, dari kualitas ketuhanan kita, kebertuhanan yang melahirkan apresiasi pada kemanusiaan. Siapa? Yang terdekat keluarga kita. Karena tiap orang butuh rumah. Rumahnya apa? Indonesia. Indonesia ini sesungguhnya bukan sekedar tadi struktur formal negara yang diakui PBB, bukan. Lebih dalam lagi, home, omah. Omah bahasa Jawa. Iya, iya. Nah, karena itu kita biasa musyawarah. Musyawarah itu kan muncul dari sikap apa? Menghargai sama manusia sebagai makhluk Tuhan. Kita suka mendengarkan, berbagi. Maka kemudian musyawarah itu karakter bangsa kita dengan bijaksana. Untuk apa? Ya mari kita rame-rame menciptakan keadilan, kesejahteraan. Coba bayangkan, itu kan sungguhnya satu perjalanan struktur, refleksi, kesadaran antropologis, filosofis, teologis yang menyatu dengan bangsa ini. Pertanyaannya, mengapa kok sekarang ini seperti kehilangan arahnya, kayak kapal pecah gitu? Padahal itu kan arsitektonik sekali. Nah, ini yang kenapa juga makanya saya ingin dalami, Prof, ya. Saya tuh patah hati gitu melihat misalnya kenapa kita tiba-tiba pecah dalam pandangan kita tuh menuju satu aja. Kalau saya mungkin dunia pertahanan, ya kan. Untuk bilang satu mau minimum essential force, satu mau maksimum essential force, satu bilang inward looking defense, saya bilang outward looking defense, itu aja susah. Itu pertama. Yang kedua, Prof, kenapa kata-kata musyawarah itu menjadi sulit? Sekarang ini yang saya rasakan, kalau kamu nggak hitam, ya kamu putih. Kalau kamu nggak teman saya, ya kamu musuh saya. Nah, itu apa yang terjadi, Prof?
apa yang terkikis gitu dari bangsa ini? Dulu kita ini berawal dari kesadaran kekamian, kami. Bhinneka itu kan di sana banyak kami. Kami bangsa Jawa, kami Sunda, kami Sumatera, kami. Kekamian itu hubungannya harmonis, menjadi kekitaan warga Nusantara. Nah sekarang yang menonjol keakuan. Aku ini menggeroti roh ikatan kekamian dan kekitaan. Gugur langsung itu semua. Ya. Jadi bangsanya, negaranya itu formalitasnya kami, kita. Okay. Tapi yang acak-acak itu aku. Untuk mengembalikannya Banyak cara ya. Satu pada level struktural, maka mekanisme etika bernegara itu harus dilaksanakan. Mengapa kita butuh undang-undang? Mengapa kita butuh polisi? Karena pasti ada orang-orang yang suka menyimpang, suka ngaco, maka negara perlu polisi. Mengapa perlu KPK? Karena manusia di antara mereka pasti ada tendensi untuk korupsi. Tapi pada dasarnya negara maksudnya kan baik. Oleh karena itu dimensi kebaikan, roh kebaikan ini harus diperbesar dari bawah lewat pendidikan, lewat keluarga. Jadi kalau toh misalnya gini, di rumah ini kita ada pagar. Ketika kita buat pagar, kita tidak boleh menuduh tetangga saya maling. Ketika Anda malam-malam kunci pintu, Anda nggak boleh nuduh tetangga satu maling. Kalau saya kunci kurang ajar, tidak boleh. Kita bersangka baik aja. Tapi kalau Anda tidak nutup pintu dibuka, kalau kemalingan jangan salahkan. Oke. Karena Anda menstimulasi, mendorong orang yang tadinya tidak jahat, gitu kan. Tapi pada dasarnya kan baik. Nah, begitupun mengapa kita hukum harus tegak, gitu. Karena kita cinta the rest of the body. Karena kita cinta pada bangsa ini, hukum harus tegak, keadilan tegak. Jadi kalau ada orang dihukum, itu bukan karena kejam pada pelakunya, karena kita kasihan pada bangsa masyarakat. Ini harus ada yang diamputasi, ini harus tegak, ini harus tegas. Tapi sekarang ini kita heboh ngurusin hukuman-hukuman, tapi pembinaan ini terbengkalai. Yang menonjol maka kemudian kita heboh soal korupsi, pelanggaran, tapi kemudian aset kebaikan ini tidak di-grooming. Saya nggak tahu apa yang harus bisa meng-grooming lagi, Prof. Ya. Kemarin tuh saya melihat, entah itu video betul atau tidak, tapi jelas-jelas pemimpin Korea itu mengajak seorang laki-laki tua sambil dipeluk jalan ke sebuah tempat, ditepuk-tepuk pundaknya. Nah, begitu lewat situ masuk dia ke dalam bumi dimakan buaya di Korea Utara nih. Itulah hukuman Korea Utara terhadap para koruptor. Apakah penegakan tadi polisi dan hukum agar manusia ini bisa tertib itu bisa diwujudkan di era sekarang kita demokrasinya dan HAM-nya demikian besar? Kalau dalam istilah agama ya, kalau ada pencuri itu kan satu, malas, mengambil hak orang lain, membuat sengsara orang lain untuk dirinya. Kalau diteruskan banyak sekali ya, gitu. Potonglah tangannya pencuri. Nah, potong. Satu, potong itu artinya apa? Agar dia tidak bisa mengakses ngambil lagi. Dan tangan itu kan kekuasaannya. Jadi hendaknya ada kondisi, situasi sehingga dia tidak lagi mengambil hak orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak berbuat lagi, gitu. Potong. Manifestasi potongnya itu macam-macam. Kalau di Korea Utara dengan buaya tadi, di tempat lain mungkin dengan dihukum, tempat lain mungkin diberi pekerjaan, dalam konteks lain mungkin konsultasi, tapi bahwa yang dipotong. Kalau memang dipotong itu cukup hatinya dikasih tahu, ya pendekatannya cukup hatinya. Kalau harus dihukum, ya dihukum. Makanya kalau kita menegakkan keadilan,
itu kan kita harus lihat konteks kepada siapa yang kita hadapi. Tapi prinsipnya harus adil. Prinsipnya harus dipotong ya dipotong. Apapun ya haknya lah. Kita namanya sila pusara. Ada hak-hak yang kita harus hilangkan kan demi keamanan bersama kan. Nah, kalau terkait terus kemudian tadi itu satu hal ya. Yang kedua misalnya, kalau bicara kekuatan negara kan saya bermimpi Indonesia yang tadi saya bilang bisa 1000 tahun dan lain-lain. Apa yang salah hari ini ketika will itu, kehendak itu sepertinya nggak satu? Saya percaya pada the sounds reason in history. Nalar yang sehat itu punya power dalam sejarah. Saya percaya itu. Ada kalanya dunia ini gelap. Tapi setelah itu yang terjadi justru itu sebuah proses koreksi, metamorfosis, muncul era baru. Misalnya kita mengutuk perang dunia pertama kedua, tapi setelah itu melahirkan PBB, dunia damai, Uni Eropa. Eropa kan dulu biang keroknya Tuhan perang, serang Uni Eropa, mereka damai. Gitu. Jadi di balik tragedi dunia itu, setelahnya itu kemudian ada semacam spiral kesadaran, antitesis. Satu. Nah, yang kedua, Indonesia sekarang ada ikatan-ikatan etnis sudah semakin kendor dan lemah. Semakin rileks, etnis, kelompok, semakin rileks kan. Kalau kita tanya pada anak milenial, Anda dari mana? Tidak relevan lagi. Dari mana? Karena sudah lintas etnis. Malah lintas negara mereka rata-rata sebagian kan, ya kendor. Tapi ketika dari etnis terserabut atau kendor atau keluar, rumah negara ini tidak nampak. Satu, apakah aku menimbulkan rasa bangga nggak pada pemimpin? Ada nggak panggung politik negara ini menstimulasi aku untuk maju? Apakah kalau keluar negeri aku bangga nggak aku mengatakan Indonesia? Nah, jadi rumah negara ini tidak begitu promising, sementara yang di sini sudah semakin kendor kan. Tambah lagi kemudian pengaruh luar masuk dengan era digital ini. Luar biasa. Kalau dulu namanya keluar itu kan keluar daerah, keluar kampung. Sekarang tidak usah keluar negeri, justru semua being connected. Tanpa kita pergi kemana-mana. Iya. Nah, makanya sekarang ini penting bagaimana meng-grooming identitas yang ada kita miliki. Karena betapapun kita itu melekat dan attach kepada rumah budaya kita. Di sisi lain, kemudian bagaimana yang namanya negara ini ke dalam melindungi, tapi secara filtering memfasilitasi, menaikkan, nambah nutrisi-nutrisi untuk peningkatan peradaban kita. Ini yang saya kok tidak begitu tidak gembira, gak happy melihat ini. Karena apa? Satu, Indonesia itu plural sekali. Plural sekali. Kita tidak punya tembok rumah budaya identitas yang satu, gak punya. Secara geografis, orang tertarik semua datang ke sini. Karena kita di fulcrum dunia itu tadi. Iya. Salah satu rumah kita kan agama. Dan agama pun di luar kan. Semua agama besar kan di luar. Di luar. Jadi memang kita ini sudah terkondisikan bagian dari keragaman lokal, global, dan nasional, regional. Nah, Anda bandingkan dengan Jepang. Rumah Jepangnya besar sekali. I am Japanese. Apa yang bikin dia tetap eksis dengan I'm Japanese-nya? Ada identitas, homogenitas etnis. Kemudian akar budaya tradisinya dijaga. Dia bisa memajukan teknologinya, sains, ekonomi yang tidak menggusur identitas lokalnya. Jadi untuk maju, untuk hebat, untuk pintar, aku tetap jadi orang Jepang. Saya kalau boleh tanya sedikit Prof ya, apa itu pengaruh juga ke kita waktu memperlakukan pilkada? Jadi ke-Indonesiaan kita yang tadi disatukan setengah mati dalam perjuangan yang panjang, ketika otonomi daerah, bukan pilkada, otonomi daerah
ya kan? Dan otonomi daerah itu langsung serentak. Setahu saya di beberapa negara itu kan otonomi daerah itu ada percobaan dulu. Kita cek di satu tempat ini bagaimana pengaruhnya gitu. Kita kan enggak sekonyong-konyong semua otonomi daerah. Apakah itu pengaruh yang kemudian akhirnya yang tadinya rasa satu Indonesia yang dari 1928 itu dihimpun, diperkuat, kemudian bukan porak-poranda, kalau porak-poranda belum, tapi menyusut dan kemudian makin melemah. Saya pikir begitu ya, itu ada anomali. Misalnya begini, rumah kita ini banyak bolong-bolong, bocor-bocor, orang luar untuk masuk. Lewat pintu belakang, sampai depan, utara, lewat jendela, lewat atap, lewat mana ya kan? Lihat aja orang masuk Indonesia kan bisa lewat Aceh bisa, lewat Manado bisa, lewat mana bisa. Secara geografis itu kan sangat karikatural ya. Begitupun masuk lewat tikungan-tikungan ketika terjadi perubahan rejim dan undang-undang. Tahun 2004 saya ketua Panwaslu. Oh iya ya, Bapak itu pernah ketua Panwaslu. Iya, jadi ketika terjadi perubahan undang-undang itu, waduh, orang luar itu sangat memfasilitasi dalam berbagai perubahan itu. Pertanyaan saya, apakah ada makan siang yang gratis, freelance gitu? Gitu. Itu kecurigaan saja ya, gitu. Dan kedua, hari ini misalnya bagaimana kita melihat nasib Irak, nasib Libya, dan nasib beberapa Afghanistan. Itu kan faktor luar biasa. Faktor luar yang membuat mereka berantakan itu kan faktor luar. Nah, apakah itu tidak terjadi di sini? Nah, Anda lebih ahli ini. Iya. Siap. Sekarang saya tuh mau cerita, memang kita kemudian terbelah seperti itu, lalu arus globalisasi, meskipun kita tidak hadir mengenai kita. Lalu sebaiknya seperti apa? Kenapa saya tanya begini? Saya tuh pernah ke Baduy Dalam. Baduy Dalam itu kan betul-betul menjaga dari pengaruh luar. Dan apa konsekuensi dari menjaga dari pengaruh luar? Mereka itu mandiri, berkebun sendiri, semua dilakukan dengan mandiri. Nah, itu kalau dulu Bung Karno berikan swadesi itulah. Kita kalau mengambil dari Mahatma Gandhi. Sekarang saya melihat misalnya dari faktor pertahanan, industri pertahanan kita masih tergantung. Bukan saya menahbiskan yang sedang dibangun, tapi banyak hal kita tuh tergantung. Istilahnya garam pun tergantung. Coba lebih parah lagi, industri oke lah satu hal. Garam tergantung, bawang putih tergantung, Indonesia sebegini kaya tergantung. Gimana tentang ide swadesi dulu itu yang diambil oleh Bung Karno, kemandirian itu gitu. Jika kita harus ke arah sana. Indonesia itu punya aset ekonomi, politik, identitas yang kaya sekali, tapi tidak dikapitalisasi. Yaitu apa? Kalau kita bicara kompetisi ekonomi ya, ketika negara-negara yang sudah kaya, makmur, apa yang mereka lakukan? Jalan-jalan. Nah, Indonesia ini kalau saja ada industri budaya dibuat sedemikian canggih luar biasa, maka identitasnya akan menguat dan tumbuh. Budaya ya? Iya. Alamnya akan menjadi semakin ditata rapi. Kemudian orang kesini ingin melihat keunikan Indonesia, bukannya malah hilang, tapi justru malah akan kita jaga. Tidak bisa diekspor keluar budaya itu, alam nggak bisa kan? Akan semakin makmur kaya. Tapi itu kan tidak dilakukan. Ya, makanya budaya kita akhirnya terkikis kan? Ya, padahal itu yang dunia luar tidak punya. Bayangkan kita itu negara kepulauan, tapi tidak punya waterfront cities. Orang-orang kalau ingin lihat indahnya pulau Indonesia, itu IO-nya Singapura, naik kapal dari Aceh sampai Maluku. Mereka tinggal di floating hotel atau Australia kan, mereka dan mereka nggak tertarik ke daratan karena tidak ditata. Coba kalau ada waterfront cities yang bagus-bagus, mereka bermalam semalam 2 malam di daratan, indah sekali. Bayangkan Indonesia ini betul-betul Zamrud Khatulistiwa, surga dunia. Sangat, apalagi kalau ketika Indonesia Timur. Luar biasa. Jadi kekayaan kita di situ. Kenapa? Karena ketika orang sudah nyaman, makmur, jalan-jalan. Chinese itu 100 juta tiap tahun jalan-jalan.
Dan kalau kita budaya yang dikembangkan, ini akan mempertebal, memperkokoh. Ibarat gini ya, di pantai itu kalau ada ombak, maka batunya, karangnya semakin kokoh karena dihantam ombak. Karena dihantam terus. Ya kan? Pohon juga kan yang tumbuh di lereng kaki gunung itu karena angin itu semakin kokoh urat-urat badannya. Kita pun begitu, kalau budaya yang ditonjolkan orang yang kesini, maka kita sangat menjaga identitas kita. Jadi kalau ini dikemas, justru turis akan melihat keunikan masing-masing. Maka budaya Aceh nanti akan tumbuh, yang Bali akan tumbuh, gitu. Yang Minang akan tumbuh sesuai dengan tradisi local culture-nya. Ini kan tidak. Makanya jangan heran ada mengatakan Indonesia itu dalam diplomasi ke dunia ibarat pengemis pakai batok emas. Pengemis pakai batok emas. Iya. Jadi dia kaya tapi harus mengemis gitu. Nggak tahu Pak itu emas. Itu emas. Even worse ya. Iya. Iya, iya, iya. Kaya sekali tapi nggak tahu bahwa tongkatnya, batoknya ini emas. Ya kadang-kadang saya jadi bertanya Prof ya. Kita lihat tadi budaya nenek moyang kita demikian hebat. Ekspansinya keluar, outward looking lah. Saya pernah ketemu Robert Kaplan. Dia bilang kamu mesti banget Ternate itu sampai ke Venesia. Coba. Hari ini ketika Presiden Jokowi bilang kita harus jadi kekuatan 2 samudra saja. Ya kan? Terus kapan terwujudnya jika kemudian kesadaran untuk outward looking tadi nggak ada gitu. Kan ketika kita bicara Nate Tidore misalnya, dia kan nggak cuma berdagang. Perdagangnya itu kan dilindungi oleh kekuatan pertahanan lah. Kalau kita sekarang sebutnya Kapitan Laut itu kan punya pasukan kekuatan lah gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana hari ini? Ya, kita ini bangsa kepulauan, memang strategi pembangunannya jangan niru kontinental ya. Tapi selama ini kan kita berpikir secara kontinental. Sebenarnya waktu dari Bung Karno, kemudian memang Bung Karno enggak, tapi kemudian Pak Jokowi sebenarnya 2014 itu enggak loh. Iya, iya, Pak Harto kan. Ya, karena waktu itu memang ceritanya katanya harus membangunkan ke dalam. Iya. Kan? Artinya satu pilihan pembangunan itu kan ibarat kereta, kan nggak bisa plek. Gitu. Jadi mesti ada ekor-ekor, efeknya kan panjang kan, ketika pergantian itu. Nah kemudian memang kalau negara kecil itu relatif lebih mudah. Kalau misalnya ada seorang gubernur Jawa Barat, kemudian bicara pendidikan, bandingkan Singapura, Hong Kong, Finlandia, mereka hanya 5 juta. Jawa Barat 40 juta. Tapi yang mikir pendidikan di kabupaten itu, di gubernur itu, mestinya kan kelas menteri kan, kelas presiden kan, kalau di equivalent head to head dengan head to head ya. Itu kan mestinya kelasnya kelas presiden. Tapi di sini kan Anda tahu sendiri. Iya. Jadi tadi yang saya katakan, negara ini besar, tapi mengapa kok dikelola oleh orang-orang yang pikirnya sempit dan kerdil? Berarti sistem partai politik kita dong. Saya ingin mengatakan itu salah satu biang keroknya. Oke. Jadi cara rekrutmen mereka untuk pertama cara rekrutmen, kedua untuk mendapatkan suara kadang-kadang untuk gathering itu mereka ambil siapa saja yang penting naikkan suaranya. Coba bandingkan gini, ketika zaman Pak Harto, Leta semua, ya kan, negara itu aku kan, dan karena aku, ketika memilih kabinet pun dia pilih yang terbaik, gitu, terbaik. Tapi begitu reformasi, kekuasaan bergeser ke masyarakat. Masyarakat pun ditangkap oleh parpol. Di parpol ini in between. Ke masyarakat nggak punya akar kuat, ke negara juga tidak melahirkan konsep dan teknokrat negarawan. Di tengah-tengah, tapi dia yang menguasai parpol ini. Jadi yang membaca estafet reformasi kan parpol. Parpol nggak nyiap duit, caranya apa? 2. 1, menghadirkan oligarki pemodal. Kedua, jualan paspor, jualan visa, siapa maju silahkan asal membayar. Dan parpol tidak perlu kerja keras. Karena apa yang dipilih? Yang dipilih bukan gambar partai, yang dipilih orangnya. Sehingga orang yang harus berjuang sendiri.
Kalau parpol yang dipilih, maka parpol harus kerja keras. Betul. Dan dia akan memilih kader-kader terbaik. Gitu. Sekarang ini coba, betulkah parpol itu punya akar ke bawah? Tidak, suara rakyat dibeli kok. Iya, dan rakyatnya pinter-pinter loh. Hah? Rakyatnya juga pinter. Nah ya, artinya nggak punya akar kan? Artinya dia mau tapi belum tentu mau. artinya dia tidak mewakili rakyat kan? Tidak. Rakyat dibeli kok. Kedua, betulkah dia negarawan politisi? Lihat saja kualitasnya. Betulkah mereka ada proses rekrutmen dengan standar-standar ini politisi, negarawan, punya kapasitas teknokratik? Enggak kan? Karena mereka yang punya uang dan mereka punya massa, mereka punya media. Ya, nah sayangnya kemudian mereka inilah yang punya akses menentukan pemerintahan. Kalau itu yang mesti dibetulkan, Prof. Berarti Indonesia ini mesti membenahinya berapa lama? Ya, parpol ini sekarang mau nggak mereka membenahi dirinya? Gitu. Mereka harus kembali pada awal mula mereka berdiri ketika reformasi parpol itu. Apa tujuannya? Iya, harus kembali aja pada khitok parpol. Khitok. Kembali untuk apa? Memajukan nggak? Anti korupsi, profesional, kader-kadernya profesional tidak. Sederhana saja. Rekrutmennya bagaimana? Dia kan pejuang demokrasi, demokratis nggak proses rekrutmennya? Mereka mengembalikan Pancasila tidak mereka. Penuh rasa kemanusiaan tidak. Komitmen kuat pada keadilan tidak. Itu aja sederhana kan? Jadi kalau saya memang melihat parpol ini karena demokrasi tidak mungkin tanpa parpol, tapi kalau parpol sakit, bagaimana parpol sakit akan membuat legislatif sehat? Kalau parpol sakit, bagaimana akan membuat pemerintahan yang sehat? Saya tuh bingung ya, partai kita tuh banyak ya, sama seperti Israel juga banyak. Partai Israel malah lebih banyak daripada kita kalau nggak salah. Saya lupa 37 apa. Nah, kenapa di mereka tuh punya common way atau mimpi bersama? Mungkin karena punya musuh dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Apakah Indonesia harus punya musuh bersama? Saya rasa penting ya, jadi ada satu common enemy, common concern, fight for what ya. Belum lama saya ke Korea Selatan, dia punya 3 musuh yang itu menimbulkan satu etos kerja dinamika bagi Korea Selatan. Satu, Korea Utara. Kalau kalian tidak kuat, kalian digilas oleh Korea Utara, ya kan? Maka wajib militer kan. Dan Anda tahu kan pengaruh dari pendidikan militeristik itu beda sekali. Itu Korea Selatan, beda sekali. Kedua, mereka sakit hati sama Jepang. Kita harus balas Jepang. Jepang dulu maju, sakit hati dengan Amerika kan, balasan bom otomotif. Gitu kan? Nah sekarang teori itu sudah dikembangkan kan oleh Korea Selatan kan. Otomotif kembangkan. Nah, kita ini sakit hati sama siapa? Nah, dia sakit hati dengan Jepang, makanya kalau Anda ke Jepang, Anda sulit menemukan mobil Honda, Toyota. Yang ketiga apa? Dia merasa Cina itu saingannya, produknya dalam panggung dunia. Jadi gini, makanya orang mereka itu mindsetnya kita ini pemain global. Ini yang saya bingung, Prof. Kita tuh marah sama Cina, marah sama Jepang, marah sama siapapun yang produknya jauh melebihi kita. Tapi kenapa tidak lahir etos? Nah ini kan, etos untuk lebih kuat dari yang kita tidak sukai. Yang ada malah kebencian gitu. Ini kan beda, Prof. Kayak tadi Korea Selatan, jangan sampai kayak Korea Utara. Tapi dia bencinya ke Korea Utara itu bukan sekedar cuman ingin attack atau memaki-maki Korea Utara, tetapi kemudian memperkuat diri. That's what I mean. Kenapa kita benci sama ini, benci sama itu? Kalau kita mau urut kan ada yang benci Amerika, ada yang benci sama Cina, benci sama siapa lagi saya nggak tahu, benci sama Israel mungkin. Terus kenapa kita nggak mau seperti Israel, seperti Cina, seperti Amerika misalnya, demikian mandiri, demikian kuat? Padahal Bung Karno sudah meninggalkan itu. Contoh nih, kalau kita bicara Krakatau Steel. Krakatau Steel itu kan buat kemandirian kita, coba baja dibangun. Itu dilepas. Itu contoh aja Krakatau Steel. Jadi kadang-kadang saya tuh bingung, kita tuh mandiri di mananya? Atau mau garam misalnya, atau mau bawang putih, masa sih nggak ada? Cuma semua marah. Kenapa garam aja mesti dari negara A? Kenapa ini mesti dari negara B? Terus saya ini kan aktif dunia pendidikan ya. Betul.
Jadi memang ada satu proses pendidikan putra-putra bangsa ini yang tidak sehat. Misalnya dalam pendidikan itu kan ada prinsip ya, satu matematika. Dari dulu matematika itu agak berpikir logis, kritis, konsisten, sport. Jadi kalau kita tahu lawannya tangguh, maka kita akan latihan terus. Nah sekarang sport kita mandek kan, berkembang. Ya, jadi sport itu bagaimana kita membaca, mengintai, melihat perkembangan lawan sehingga kita selalu dipacu oleh perkembangan lawannya. Sport kita kan nggak jalan, maka mental sportivitas, fighting spirit, sportivitas kita kan lemah, kan sport juga nggak jalan. Yang ketiga seni, seni kan menghaluskan perasaan, imajinasi. Sekarang kita lihat tiga-tiganya itu coba, matematikanya, seninya, sportnya bagaimana, itu lemah lebih dari itu. Lalu spiritualitas itu menyangkut ya cita-cita yang tinggi, yang mulia. Nah, sekarang yang ada di permukaan kan orang berebut hal yang sangat trivial, yang sepele, jabatan, waduh all out untuk jabatan. Kalau perlu utang-utang pinjam untuk jadi DPR, DPRD, DPR pusat, menteri. Bagi saya, ini kok kehilangan aneh ya, tujuan, the will yang begitu mulia ya. Iya, saya bandingkan dengan Bung Karno, misalnya era Bung Karno, orang tuh pengen berbuat ke negara itu kan ngambil jabatan. Memang karena dia kemudian muncul ya Bung Hatta dan pemikirannya, Cokro Aminoto misalnya kan. Sekarang ini apa caranya supaya lahir seperti itu maksud saya, ketika kita bicara critical mass bangsa ini gitu. Kita kehilangan ya kader-kader semuda yang punya mimpi besar, cita-cita mulia. Saya sih percaya banyak di kalangan anak milenial yang bagus-bagus ya. Tapi untuk ke sana, tapi ini kan pintu masuknya adalah parpol, mobilitas ke atas itu. Karena parpol ini mandek, maka yang muncul kemudian media sosial. Tapi kan tidak optimal. Ini kan limpah-limpahan apa ya, karena tersumbat ke sini. Tapi ini tidak sehat. Sehat. Jadi di TV, di medsos itu luar biasa, tapi kemudian ini tidak produktif. Saya merasa saya bukan milenial bro, tapi mimpi saya buat bangsa ini tuh besar. Contoh, saya nggak usah lihat dari Sriwijaya kejauhan lah. Ratu Kalinyamat tuh kerajaannya pendek loh, kalau pendek sekali. Tapi dia itu bisa menurut saya melahirkan, bayangkan waktu itu Jepara menjadi pusat industri kawasan. Kemudian mampu menyerang Portugis ke Malaka misalnya kan. Terus itu kenapa sekarang tidak ada itu? Gini, lagi-lagi kita ini tidak mempertahankan best practice identitas unggulan daerah-daerah, sementara di pusat juga tidak memberikan satu stimulasi percontohan yang bisa ngangkat. Padahal kalau daerah-daerah itu dikembangkan dalam dunia pendidikan ya, di setiap provinsi itu kan punya sekolah unggulan percontohan. Ya. Nah kalau saja ini dikembangkan, dibina, diintervensi, di resource school pada lingkungannya, jadi ada universitas, ada sekolah, ada pemuda, ada pusat ekonomi. Itu kan yang namanya apa ya, otonomisasi, desentralisasi, mestinya kan terjadi penguatan itu. Kayak kita di MIT lah, MIT kan kampus, lalu langsung industrinya di situ. Jadi kan perputarannya cepat ya. Penyerapan maksudnya. Itu dulu di Amerika pada awalnya, maka ada namanya polisi Grand Land University. Grand Land University. Jadi daerah-daerah itu diberi tanah yang luas, ada universitas, tapi diberi tugas kamu memajukan ekonomi industri daerah ini. Di sini tidak terjadi. Taiwan ikut gaya Amerika itu. Taiwan kan sekarang seperti itu. Koichung semua itu kan tumbuh. Iya, betul. Jadi desentralisasi mestinya pemimpin daerah itu rektornya, gubernurnya atau apa, mestinya duduk bersama. Ayo, mereka berpikir seakan-akan ini satu negara tersendiri. Jadi gabungan negara-negara itu akan menjadi Indonesia yang hebat dan kuat. Ini yang tidak terjadi. Dan penelitian menunjukkan berapa persen bupati gubernur yang bagus itu berapa persen. Artinya apa? Kalau memang itu inti persoalannya, ya harus perbaiki di situ. Di lokal government itu. Iya.
Berarti kan partai diperbaiki, local government kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang baik dan benar dan baik dan bermimpi tentang Indonesia yang besar. Saya kira kita bisa akhiri di sini, Prof. Terima kasih sangat atas pencerahannya. Jangan cuma satu kali, lain kali kita akan bersambung. Sekali lagi terima kasih Prof. atas perkenannya. Demikian, selamat pagi semuanya dan semoga pembicaraan ini menarik, menginspirasi dan dapat membawa kita semua ke Indonesia yang jaya dan kuat selama-lamanya. Selamat pagi.